Tidak ada belum Pak seperti ini. Jadi ini belajar sambil jalan-jalan ya Pak. Ya kan? Iya. Namanya Mas Dadim, diciptakanlah satu program yang kita namakan Kampus Merdeka Mereka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang bagi kita semua dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Baik, Sobat Podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Pertanian Medan. tepuk tangan dulu. Jumpa lagi kali ini dengan saya Fitri, dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengulik sesuatu yang sangat luar biasa, karena podcast Kedan Medan ini adalah memberikan informasi kepada sahabat podcast Medan tentang apapun, dan mudah-mudahan informasi kita kali ini memberikan manfaat karena ini adalah berkaitan dengan penerus bangsa. Nah, kali ini bintang tamu kita siapa? Ini jauh dari luar Sumatera, bukan luar Sumatera, luar provinsi Sumatera Utara ini. Nah, bintang tamu kita di hadapan kita telah hadir dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning, Bapak Dr. Dedi Zarbistin MSI. Selamat datang Bapak di podcast Kedan Medan, podcast yang milik Karantina Medan. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Salam sehat. Sekarang yang penting sehat ya Pak ya. Yang penting utama sehat dulu. Dan kemudian beliau didamping oleh guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Bapak Profesor Dr. Syafrani MSI. Benar Pak namanya ya Pak ya? Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan di Podcast Kedan, podcast yang milik Karantina Medan. Ini waktu yang sangat berharga karena mereka ini datang berkunjung ke Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan ini membawa rombongan mahasiswa. Mungkin bisa diklik nanti sekilas kameranya kepada adik-adik mahasiswa ini yang cantik-cantik, tampan-tampan, gagah-gagah ya. Berkunjung ke Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan. Apa alasan kunjungan tersebut? Ini kita bincang-bincang. Jadi biar sahabat podcast Kedan Medan tahu maksud dari kegiatan kita pada hari ini. Baik Pak, mungkin langsung saja ini kita tanya. Mungkin sobat podcast Kedan Medan ingin mengetahui kira-kira maksud dari pelaksanaan kunjungan kerja, field trip ke Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan ini. Kenapa memilih Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan? Jauh ini jaraknya. Pertanyaannya cukup menarik Fitri ya. Jadi kenapa? Kenapa? Ya, kenapa kita Fakultas Pertanian berkunjung membawa mahasiswa kita field trip dan Kapita Selekta di Balai Kapita Selekta. Ya, di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan ini. Nah, yang pertama tentu adalah itu bagian daripada kurikulum kita, kurikulum daripada Fakultas Pertanian. Dan kenapa? Yang kedua, kita memilih. Nah, itu. Memilih ini ya Pak ya. Memilih ini. Kenapa Pilihan choice kita ini pilihan. pada Balai Karantina Pertanian ya. Kelas 2 Medan. Kenapa? Dijatuhkan ke kita. Ya, kenapa Alasannya. gitu kan? Ya. Jadi memang salah satu alasannya adalah berkaitan dengan mata kuliah sebenarnya. Mata kuliah. Nah, jadi mata kuliah yang ada di dua prodi kita ini, terutama prodi agroteknologi, itu ada relevansinya dengan Balai Karantina ini. Dan Khususnya kita berharap, karantina ya Pak ya. Dan kita berharap memang ke depan gitu, mahasiswa kita ini jangan hanya memahami tentang konsep saja, memahami tentang teoritis saja, tapi perlu dimatchingkan dengan aplikasinya, prakteknya. Nah, salah satunya adalah kita pilih di Balai Karantina Medan ini, karena tadi disampaikan oleh Pak Kasubag kita ada mata kuliah, ada relevansinya dengan prodi agroteknologi gitu ya. Mata kuliahnya gitu. Nah, dengan demikian ya tentu ya kita berharap mahasiswa kita bisa magang gitu di. Mungkin salah satu juga membuka mindset para mahasiswa ini agar lebih seperti ini dunia kerja. Nanti saya harus seperti ini tertarik ke sini karena cita-cita itu berubah-ubah ya Pak ya. Benar. Ya, itu salah satunya itu.
satu benar, ya. benar, ya. Jadi nah, jadi apakah program Selekta dan Field Trip ini, Kapita Selekta. Kapita Selekta dan Field Trip ini rutin setiap tahunnya diadakan Iya, atau bagaimana? rutin kita lakukan setiap tahun karena ini bagian daripada kurikulum kita. Oh, Dan ada muatan SKS-nya. berarti keliling, ada tujuan-tujuan dan salah satunya di Balai Karantina Iya, Pertanian benar. Kelas 2 Medan Dan ini. kita biasanya di luar Sumatera ya, Prof ya. Oh, memang selalu di luar Sumatera. Sumatera. Nah, kali ini kita coba di Sumatera, kita pilihlah di Medan ini. Sudah kemana saja Kak, Pak? Program seperti ini? Kapita Selekta ini sudah ke di luar Sumatera di Di mana luar saja? Sumatera kita di Bandung ya, di Habibie Garden. Nah, kemudian di Badan Latihan Penyuluh Pertanian ya di Lembang. Di Lembang, iya. Nah, itu ya. Kemudian Pertanian. beberapa tempat lagi saya lupa itu ya, Prof masih ingat itu? Ya, di salah satunya di Jogja. Ya, Di Jogja, Jogja. benar. Ya, Yogyakarta. Ada Taman Agro terintegrasi yang terbaru di Jogja itu kemarin kita ke sana. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Berarti ini setiap tahunnya seperti ini. Ya, Menambah setiap tahun. wawasan dan juga pengalaman bagi Benar. adik-adik mahasiswa Benar, ini ya, benar, Pak ya. benar. Jadi mereka hanya jangan tahu tentang konsep saja, tentang teori saja gitu. Nah, setelah dilaksanakan Kapita Selekta dan Field Trip seperti ini, apakah sudah adakah pengaruhnya kita lihat kepada adik-adik mahasiswa ini? Ya, nanti mereka setelah selesai mengadakan kegiatan Kapita ini, mereka membuat laporan itu, Bu. Buat laporan ya, sejauh mana mereka memahami tentang kegiatan Kapita Selekta ini. Dan laporan itu dinilai oleh dosen-dosen kita. Karena termasuk mata kuliah ya. Iya. Jadi Karena jangan bagian main-main. kurikulum. Masuk mata kuliah, Iya. kurikulum Nah. salah satu ya Pak ya. Jadi ini artinya kalau kita sangat dulu zaman saya kuliah tidak ada belum Pak seperti ini. Jadi ini belajar sambil jalan-jalan ya Pak. Ya kan? Iya. Dulu kita nggak ada ya di kampus Benar, saja Pak ya. benar, Ini benar. terobosan. Benar, benar. Jadi maksudnya tidak harus di depan Iya. face to face antara Benar. dosen dan juga mahasiswa, tapi jalan-jalan tapi syarat makna dan ilmu yang didapat Benar. dari kegiatan Iya, tersebut. benar. Iya kan? Oke, ini ide gagasannya itu Pak, tercipta Selekta ini. Nah, itu hasil diskusi kita lah, terutama masukan arahan dari Prof kita lah ya, supaya dimasukkan dalam kurikulum muatan Kapita Selekta. Luar biasa ini Pak ya, bisa Dan support diceritakan Prof Pak. lah, Ya. gitu. Jadi sebenarnya ini ke programnya sudah lama sebenarnya. Ya, dulu kita pernah dengar waktu kita kuliah mungkin link and match. Link and Ya, ada keterkaitan antara lulusan dengan industri. Zamannya Mas Dadim diciptakanlah satu program yang kita namakan Kampus Merdeka Mereka Belajar. Dan itu wajib dilakukan. Wajib. Jadi ini salah satunya ini kita nanti akan link capaian pekerjaan ke lamannya Mendikbud. Nah itu nanti akan diberikan penilaian kepada institusi capaian proses pembelajaran. Nah salah satunya ini, jadi ada 8 program di Kampus Merdeka Mereka Belajar itu. Salah satunya pemagangan, praktek lapangan. Nah tadi Pak Dekan kita minta kepala balai dan juga Pak Anu tadi kepala bagian tadi bisa menjadi salah satu narasumber di tempat kami. Nah itu disebut dengan praktisi. Dosen praktisi. Nah, dasar praktisi luar, dan itu wajib 10% setiap tahun itu harus ada. Itu sudah jadi programnya Mas Nadiem waktu itu. Jadi apa yang katakan oleh Pak Dekan, mau tidak mau ini harus kita lakukan. Dan kebetulan ada mata kuliah yang kita sebut dengan Kapita Selekta. 2 tahun lalu sebelum Pak dari Dekan ini, Pak Dekan ini, kita ke Malaysia, Bu. Kecubunnya apa? Tanaman ceri ya di Iya. Malaysia. Ke UKM. UKM. Dan itu kita sekaligus membuat MOU dengan Universitas Teknologi Putra Malaysia Malaysia dan UKM. sama Hussein On. Ya. Di sana itu mereka punya teknologi luar biasa terintegrasi, teknik pemupukan yang hanya dikontrol melalui satu dari dalam ruangan aja gitu. Luar biasa sekali. Dan itu sekarang sudah banyak diaplikasikan oleh mahasiswa kita untuk tugas akhir. Saya kalau masih mahasiswa ini mau pilih ini ke Universitas Lancang Kuning ini saya masuk. Salahnya udah tua ya Pak ya, nggak bisa balik lagi. Nah dari sekian kegiatan, maksudnya apakah salah satunya tujuan dari kegiatan ini juga membuka seperti lowongan pekerjaan seperti itu untuk tamatan dari Selekta Lancang Kuning ini?
Iya, kita mengarah ke sana mungkin Bu. Kayak saya ambil contoh, kita pernah studi banding ke Universitas Muhammadiyah Malang. Itu mereka punya 196 perusahaan loh. 190. Jadi mahasiswa itu kayak gini, dia diberikan pemahaman, dimagangkan di perusahaan dia. Kalau mereka berminat langsung dia lulus qualified. Ya, bisa qualified. ya, Cuma Pak, kan mereka memang sudah termasuk perguruan tinggi, secara insentifnya sudah cukup. Nah, kita mungkin untuk mencapai visi secara bertahap, nanti inilah generasi Pak Dekan inilah yang akan berbuat demikian, dan kita berusaha ke sana karena visi kita itu kan menjadi universitas unggul secara nasional berbasiskan budaya Melayu 2030. 20-30 ini kita merasa sangat bahagia sekali, sangat merasa dipinang ini Pak, karena kita juga ada di bulan hari karantina ya. Hari karantina itu salah satu kegiatannya setiap tahun berbeda. Salah satu kegiatan Goes to Campus, karantina Goes to Campus, dan juga ke Goes to School seperti itu. Jadi ini kita mengenalkan kepada mahasiswa apa itu tupoksi karantina. Jadi sehingga mereka apabila nanti masa depannya kalau kita berubah-ubah ya Pak. Kok saya dulu yang penting saya jadi ini. Nah, mungkin adik ini bisa mengkerucutkan cita-citanya seperti ini. Jadi ada yang akan dicapai seperti itu kan Pak. Jadi sepertinya luar biasa sekali ya kegiatan seperti ini. Nah, untuk bisa diceritakan program kerja dari Universitas Lancang Kuning ini bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Ya, mantan rektor. Mantan rektor ini. Beliau mantan rektor. Rektor mana Pak? Rektor Universitas Lancang Kuning mantan. Sekarang beliau rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Oh, teman-teman dulu Pak rektornya ini kesini. Dan ya. perlu dicatat itu dosen Fakultas Pertanian Lancang Kuning. Luar biasa. Baik. Ini. Jadi pada saat saya memimpin Unilak, program kita itu adalah untuk pencapaian unggul. Pencapaian unggul itu kan ada 4 parameternya. Yang pertama itu kegiatan peningkatan SDM. Insya Allah SDM kita sekarang sudah hampir 70% sudah berpendidikan doktor. Sekarang ke Lancang Kuning itu akan meningkatkan, memperbanyak guru besar. Kebetulan pada saat ini cuma guru besarnya 2 orang, saya 1, udah pensiun pula 1. Jadi tinggal saya sendiri. Sekarang lagi diangkat, ada beberapa asesor untuk profesor sudah kita dilakukan oleh rektor yang baru sekarang. Kemudian kita pacu kita kan tolak ukurnya tingkat jabatan fungsional dosen itu kita arahkan kepada rektor kepala. Rektor kepala berarti sudah diarahkan. Sudah diarahkan, ya Pak ya. Insyaallah melewati mulai banyak, pendidikan dan jalur untuk rektor kepala. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tingkat artikel dosen terukur. Sekarang kan harus melalui jurnal-jurnal yang terindeks. Nah, dari situlah nanti akan dipantau bahwa program kerja Lancang Kuning capainya cukup luar biasa bagus. Dan yang terakhir itu adalah karya mahasiswa. Mahasiswa ini sekarang diwajibkan pula melakukan entrepreneurship. Lancang Kuning minggu kemarin jadi tuan rumah secara nasional. Entrepreneurship. Iya. Luar biasa. Jadi diberi kepercayaan oleh Mendikbud untuk melaksanakan entrepreneur award yang keempat. Itu apanya di kampus Lancang Kuning. Itu secara nasional. Secara kegiatannya berisi tentang Berisinya semua karya ilmiah mahasiswa. karya ilmiah ditampilkan. Iya, ditampilkan. Seluruh Indonesia kah atau dari Lancang? Seluruh Indonesia. Ya, Dan kita ada 2 orang mahasiswa kita berapa ya Iya, yang siap. lolos itu. Wow, luar biasa ini. Itu dananya dibiayai oleh Mendikbud. Ya. Aduh, mahasiswa sekarang ini luar biasa ya. Ada beruntung ya Pak. Zaman kita dulu gimana? Ini zaman milenial ini. Zaman milenial, zaman canggih Z. semua. Semua. Seperti itu. Jadi apakah misalnya dari alumni dari Universitas Lancang Kuning ini sudah yang kira-kira terdatakah atau sudah ada jadi ini kan itu membahagiakan itu ya seorang. Kalau alumni luar biasa Mbak. Ya, ada jadi bupati sudah banyak. Oh, luar biasa pejabat publik. Alumni kita Lancang Kuning pertanian pernah menjadi ketua DPRD Provinsi Riau. Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Provinsi juga. Betapa bangganya. Nah, kemarin pas ikut pemilihan bupati memang kurang suara lah gitu. Kalau di pemerintah sudah luar biasa memang, cukup banyak. Kepala dinas hampir dikatakan alumni kita. Karena kan Lancang Kuning itu kan miliknya pemerintah Provinsi Riau, Pak. Seperti Jadi itu. kedekatan chemistry-nya ketemu ya ketemu Pak ya. dia ya. Oh, jadi harapan Bapak untuk dunia pendidikan ke depannya seperti apa?
Ya tentu kita mengikuti apa yang telah diprogram oleh Seman Nadiem, itu ke kampus Merdeka Belajar. Kampus ini tadi disampaikan oleh Pak Dekan, semua mahasiswa kita diberi peluang untuk kuliah di PB boleh, kemudian di UGM boleh, karena dia menerima semua. Ada beberapa mata kuliah sudah kita sepakati bersama, bisa dikonversi, diakui di UGM, diakui di kita. Tapi ada catatannya, kita harus punya MOU. Terlebih dahulu MOU. Ada MOU sama tadi MOU kita dengan Balai Karantina ini. Jika 6 bulan mahasiswa kami ditempatkan di sini, ada mata kuliah yang sama dengan kurikulum itu kita akui. Jadi dia tak perlu di kampus lagi. Nggak perlu, jadi dianggaplah dia kuliah praktik kuliah di sini. Kuliah di sini. Nilainya dari mana? Dari pembimbing sini? Ada bimbing dari dari tempat kami, ada dari sini. Didampingi. Tetap diawasi. Kolaborasi lah antara dua. Kolaborasi seperti itu. Luar biasa sekali ini. Nah, untuk ini saya kalau anak saya itu sudah besar saya masukkan ini kan. Kalau tidak jauh jaraknya. Kalau untuk masuk adakah program-program memudahkan untuk masuk ke Universitas Sancang Kuning yang memudahkan misalnya kurang mampu atau ada program beasiswa seperti itu, Pak? Kalau program beasiswa itu ada 3 kalau nggak salah saya. Bidik misi itu adalah salah satunya. Yang tadi mahasiswa yang kurang mampu karena namanya jelek, gitu. Maka ditukar namanya bidik misi. Jadi kita bidik betul-betulnya anak ini harus dibantu itu bahasanya. Kita survei ke rumahnya, Mbak. Oh, seperti itu. Jadi dari pihak Pak kampus ini mendatangi ke rumah calon mahasiswa tersebut. Calon penerima beasiswa. Itu didapat datanya dari sekolah di Jaring atau bagaimana? Ada misalnya siswa berprestasi gitu dari sekolah masing-masing gitu kan Pak, di Jaring seperti itu. Ya, kalau dia prestasi, kita biasanya tanpa tes ya masuk. Oke. Nah, nanti dia ada beasiswanya lagi. Beasiswa prestasi namanya. Yang indeksnya 3 ke atas itu biasa dapat semua. Dan itu ada dari Mendikbud, ada pemerintah daerah, ada. Itu bukan hanya di Fakultas Pertanian, di semua program studi. Tahun ini Lancang Kuning itu kalau nggak salah menerima kurang lebih hampir 2.000 mahasiswa baru seperti itu ya Pak. Nah, persyaratan masuknya ini mumpung di podcast mana tahu sobat SK dan Medan ada ya ternyata menarik ya di Universitas Lancang Kuning jalan-jalan ke luar negeri atau di provinsi, siapa tahu Pak persyaratannya apa aja. Nah, untuk alamat Universitas Lancang Kuning nanti kita di sini muncul teng. Nah, untuk persyaratannya apa? Kalau persyaratan normatif saja. Berlaku bagi orang yang jelas itu dia punya ijazah SMA, nilai segala macam. Kemudian dia daftar biasa normatif. Karena kita bisa langsung link. Secara online bisa. Online bisa. Tapi saya percaya Universitas Lancang Kuning ini memudahkan ya Pak. Nah, bukan hanya gimana gitu. Ada juga sekarang Mbak yang kita punya kampus pesantren. Nah, dan itu biasanya berapa juz? 6 atau 8? 8 ya. Kalau nggak salah saya kalau dia tes itu 6 juz dia udah lewat itu. Dan ada asramanya. Asrama ada beasiswa dari Basarnas. Basarnas yang kasih beasiswa. Itu di luar mahasiswa atau calon hafiz dibentuk atau bagaimana? Kita waktu mendaftar memang ada jalurnya. Mendaftar punya kompetensi akademik, salah satunya hafiz, prestasi olahraga, prestasi akademik. Prestasi olahraga. Jadi yang siswa yang berprestasi Pak langsung sudah dikelompokkan seperti itu ya. Jadi ini kelebihannya di mana? Hafal 6 juz lolos. Luar biasa. Asrama langsung lolos. Bebas uang kuliah. Kasih beasiswa sama Basarnas ya. Luar biasa. Satu lagi yang calon mahasiswa disabilitas itu, Bro. Oh ya ada. Kita baru tahun ini buka. Disabilitas kita buka tahun ini. Jadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi di Riau itu adalah Lancang Kuning. Bahkan di Indonesia mungkin barangkali. Indonesia mungkin. Membuka menerima mahasiswa baru khusus disabilitas. Tunarungu, tunanetra. Karena itu tadi ada keluh dari masyarakat. Kita kan punya SLB kan. Mereka mau melanjutkan. Karena yang mendidik mereka itu kan orang-orang seperti kita. Dia kepinginnya juga orang-orang yang punya sukses di dalam karir itu. Kita buka kemarin. Alhamdulillah Pak Gubernur mendukung. Dan kemarin Pak Gubernur dapat penghargaan dari Mendikbud berkaitan dengan itu programnya.
Gubernur Riau ini dapat penghargaan dengan program seperti luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Ini tidak terpikirkan oleh lain, tapi mungkin Universitas Lancang Kuning memikirkan seperti itu. Ini harus dibuka seperti ini. Inilah yang namanya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Memikirkan bagaimana ke depan ini, masa depan ya Pak, putra putri bangsa ini. Ini bagaimana kondisi seperti ini, bagaimana. Jadi kalau kita doakan semoga orang-orang seperti beliau ini sehat selalu, dimudahkan jalannya, maksudnya biar inovasinya dalam dunia pendidikan terus muncul ya Pak ya. Oke. Kira-kira ini saya mau banyak tanya, tapi waktunya dikode-kode nih. Sebelum itu saya pantun dulu ya. Boleh Pak, boleh. Saya pantun dulu ya. Jadi biasanya orang Melayu itu kalau tak pantun tak enak deh. Aduh, kalau tak pantun tak enak. Disuruh balas lagi saya. Harus balas Mbak. Ya. Pantunnya gini. Ikan salai masak santan. Jangan cakap, kita Melayu. Suai. Oh, Melayu suai. Daun selasih serak-serakan. Suai. Kepada Balai Karantina Medan, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Tepuk tangan dulu. Lagi. Oh, masih ada ini panjang. Untuk mahasiswanya nih. Untuk mahasiswa didengerin baik-baik ini Pak Propnya nih ngasih pantun luar biasa. Datuk Panglima bernama Jebat. Mati berhunuskan pedang di tangan. Kepada mahasiswa gali manfaat hasil kunjungan yang dilaksanakan. Luar biasa. Dibalas. Oh iya. Oke, dibalas. Ini mohon maaf ini. Jalan-jalan ke Kota Belawan sehingga sebentar mau makan ikan. Kalau Pak Prop sudah bicara di sini di depan, manalah berani saya melawan. Luar biasa. Baik Pak, sebelum kita tutup ini satu kata untuk podcast Kedan Medan. Enggak satu kata ya. Masukannya, sarannya. Ya. Prokes Karantina Medan, oke, yes, unggul, berprestasi. Oh, kan silakan. Saya sikat aja lah. Podcast keren. Ini tadi lupa memberitahu bahwasanya Kedan itu artinya kalau bahasa Medan kedan gitu Kak. Teman. Jadi tadi setiap podcast apa Kedan. Jadi setiap apa ini kita teman. Seperti itu. Oke, baik sahabat podcast Kedan Medan, luar biasa perbincangan kita tadi ya. Kita sudah sama-sama dengarkan program dari Universitas Lancang Kuning, luar biasa. Silakan daftarkan anak Anda. Ini udah mau tamat ini ya Pak ya, sudah akhir-akhir tahun ke Universitas Lancang Kuning dengan program studi dan inovasi pendidikannya yang luar biasa. Mungkin tidak salah satunya mungkin hanya dipikirkan oleh ada di Universitas Lancang Kuning tersebut. Mohon maaf kita apabila selama podcast ini berlangsung terdapat kekurangan, dan kita harapkan podcast ini bisa memberi manfaat bagi sobat podcast Kedan Medan. Saya Fitri undur diri, dan juga bintang tamu kita Bapak. Saya Prof. Dr. Saprani MSc. Bapak Dr. Dedi Zardesti. Bapak Dr. Dedi, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.